wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini sesudah kita sama-sama menjalankan ibadah salat subuh berjamaah dengan zikir kepada Allah dan terakhir kuliah subuh. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi penyebab ridhonya Allah dan ampunan Allah untuk kita sekalian, khususnya yang di sini, umumnya untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah hingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita sampai sekarang, sampai kepada hari terakhir. Amin. Allahumma. Nabi bersabda, man shalla subha summa jalasa liyadhkura Allah yu'tihi lahu ta'ala fil firdausi sab'ina qismin dhahabi wa fiddah. Artinya, barang siapa yang menjalankan sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, lalu dia tetap duduk untuk berzikir kepada Allah. Setelah kita sholat subuh kan kita tidak langsung balik, tapi ikut zikir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya di dalam surga Firdaus, memberikan 70 istana yang terbikin dari emas dan perak. Kita tidak ada yang punya, ya, di dunia tidak ada yang punya 70 istana emas atau perak. Jangankan 70, satu pun tidak punya kita. Jangankan emas segede kerat, emas segede ibu jari sih tidak punya. Tapi dengan sholat subuh berjamaah, zikir kepada Allah, apalagi kita simak kuliah subuh, kita akan mendapatkan 70 istana terbikin dari emas dan perak di surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang kaya. Kita akan menjadi orang yang paling kaya, tapi di surga, ya, tidak di dunia. Biarkan di dunia masih adanya saja. Kenikmatan dunia itu sebentar, ya, kenikmatan dunia itu sedikit. Yang penting kita akhirat masuk surga. Itu satu kenikmatan yang tidak bisa dibatasi. Luar biasa, ya. Nah, setelah kita sama-sama menjalankan sholat subuh, kita kan zikir kepada Allah, lalu kita berdoa. Ingat bahwa sehebat apapun doa yang kita panjatkan, sepanjang apapun doa yang kita panjatkan, kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi, doa itu mental kembali lagi kepada kita, tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dari sahabat Anas bin Malik, Rasul bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i
hatta yusalli ala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada dari doa yang dipanjatkan kecuali antara doa dan langit itu ada penghalang. Ya, antara doa dan langit itu ada hijab, ada penghalang, ya, ada penghalang. Jadi kalau penghalang itu tidak pulung, doa kita tidak akan tembus kepada Allah. Antara doa dan langit itu ada penghalang, sehingga orang yang doa membaca sholawat kepada Nabi. Kalau tidak baca sholawat, doa tidak bisa masuk ke atas penghalang. Ketika orang yang berdoanya membaca sholawat kepada Nabi, maka penghalang itu menjadi bolong belah. Kemudian doa masuk jalan golongan itu. Insya Allah doa kita terus naik, dikabul oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak membaca sholawat dalam doa kita, maka dalam yaf'al dzalika, apabila dalam doa siapapun yang berdoa tidak diawali dengan baca sholawat kepada Nabi, maka doanya kembali lagi kepadanya, tidak naik, tidak dikabul karena tidak ada sholawat sebelum. Luar biasa, luar biasa sholawat. Ini ada satu kisah, ada satu cerita. Ada satu orang soleh, dia duduk bertasyahud dalam salat. Ketika dia duduk tasyahud membaca tahiyat, dia lupa membaca salawat kepada Nabi dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tidak ada baca salawatnya karena lupa dia. Apalagi kalau tidak lupa disengaja. Dia lupa. Lalu dia bermimpi di dalam tidurnya, bermimpi bertemu dengan Nabi. Ketika dia terjaga, ketika dia tidur di dalam tidurnya, dia mimpi bertemu dengan Nabi. Di dalam mimpinya Nabi pergi dan berkata kepadanya, "Hai Bapak, kenapa Anda lupa membaca sholawat kepada kami dalam sholat Anda?" Kata orang soleh, "Ya Rasul, maafkan saya. Maafkan saya. Saya sibuk dengan membaca tasbih, membaca takbir, dan bacaan-bacaan yang lain, sehingga saya lupa membaca sholawat kepada Anda. Karena dalam sholat saya sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain." Kata Rasul, "Apakah kamu tidak mendengar ucapanku bahwa amal-amal itu akan dihentikan, tidak ada diangkat kepada Allah? Doa-doa itu ditahan, tidak akan diangkat kepada Allah. Amal-amal itu ditahan, diberhentikan. Doa-doa itu ditahan, sehingga kamu membaca sholawat kepada Allah. Sehingga kamu membaca sholawat. Jadi amal sehebat apapun, doa sepanjang apapun, kalau kita tidak membaca sholawat, madep tidak akan terus naik kepada Allah.
Kan dalam Al-Quran surat itu disebutkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu menunjukkan bahwa amal kebaikan itu akan diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah. Jadi tidak akan sampai daging darah hayawan yang dihadiahkan kepada tanah haram. Tetapi yang akan diangkat oleh Allah, yang akan diangkat kepada Allah adalah ketakwaan. Yang akan diangkat kepada Allah adalah amal-amal kebaikan kita. Sekarang dalam amal itu tidak ada sholawat, tidak akan diangkat kepada Allah. Dia akan ditahan sampai yang beramal itu membaca sholawat kepada Dia. Walau anna abdan min ibadih, walau anna abdan ja'a yawmal qiyamati bihasanati ahli dunya walam yakun fiha sholatun ala nabi ruddat alaihi hasanatu fala tutaqabbal min hasanah. Jika seseorang hamba di hari kiamat datang dengan membawa kebaikan-kebaikan orang di bumi, membawa amal sholat, membawa amal puasa yang banyak, membawa amal zakat yang banyak, cuma sayang di dalam amal itu tidak ada sholawat kepada Nabi, maka hasanah dia, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dunia ditolak, dikembalikan kepadanya, tidak diterima. Kenapa? Sebab tidak ada sholawatnya. Jadi tidak bisa kita melangkahi Nabi, tidak bisa. Kita cinta kepada Allah, harus cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Allah, harus taat kepada Nabi. Tidak bisa kita melangkahi Nabi, langsung mencintai Allah, tidak. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kata Allah, apabila kalian mengaku bahwa kalian mencintai aku, ikuti kekasihku, ikuti orang yang kucintai, Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi orang yang mengaku mencintai Allah harus mengikuti Nabi, maka Allah akan cinta kepadanya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah tapi melangkahi Nabi, Allah akan membenci kepadanya, tidak mencintainya. Kenapa? Sebab melangkahi Nabi. Amal sehebat apapun kalau melangkahi Nabi, tidak membaca sholawat kepada Nabi, akan ditolak, dikembalikan kepada si pelaksana. Ya. Ditolak kebaikan. Tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah, karena tidak ada sholawat kepada Nabi. Luar biasa, luar biasa. Jadi apapun amal itu, apapun perbuatan hebat itu, kalau tidak ada membaca sholawat kepada Nabi, ditolak mentah-mentah oleh Allah. Sebab kita tidak bisa melangkahi Nabi. Ini saudara. Maka di dalam debat ada yang itu dijelaskan di dalam perjanjian. Kita yang suka debat bersilah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu sesungguhnya surga dan kesenangannya itu disediakan. Sa'dul maknanya disediakan, ada yang maknanya disediakan. Jadi surga
dan kesenangannya sudah disediakan untuk siapa? Liman yusalli, untuk orang yang membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Itu sudah disediakan surga khusus. Makanya jangan mengguna, nggak usah banyak amalan lah. Hanya sholawat saja yang banyak ya, baca sholawat saja yang banyak itu wirid kita. Orang yang mengatakan sebagian ahli tasawuf itu dalam sholawat itu nggak usah pakai guru bisa nyampe, nggak usah pakai guru. Apalagi kalau sholawatnya pakai guru, luar biasa itu. Kita bikin sholawat sendiri, kita baca sholawat sendiri, tidak ada gurunya, tidak ada pendampingnya, manfaat. Mudah itu, tapi luar biasa. Menjadi penghubung antara kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, karena kita bersama bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gembarkan membaca salawat kepada Nabi dan gembarkan tentunya membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.